Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari TPB 47, mata pengantar komputer dan software 2. Saya Cindy Priyanti dengan NIM 121220026 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, saya Diesta Bella Istiqomah, NIM 121220028 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Hai, perkenalkan nama saya Putri Andriani dengan NIM 121220029 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baiklah, itu saja perkenalan singkat dari kelompok kami. Adapun tujuan kami untuk pembuatan video ini yaitu untuk menjelaskan dan mempresentasikan tentang pembuatan suatu program, yang dimana program tersebut berkaitan dengan prodi kami, yaitu Perencanaan Wilayah dan Kota, dan tentunya menerapkan prinsip dan konsep dari perulangan, percabangan, dan array. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa untuk langsung di share screen aja. Baiklah, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat terkait program yang telah kami buat. Di sini kami membuat program menghitung besarnya pendapatan nasional. Nah, di materi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota terdapat yang namanya pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini dapat dihitung melalui 3 cara. Yang pertama, melalui metode pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Supaya lebih jelas, langsung saja akan saya jelaskan terkait programnya yang diawali dari saya, Cindy Aprianti. Di sini, yang pertama, pada baris 1 dan 2, kita diwajibkan menggunakan header. Header yang kami gunakan itu adalah IOStream. Jadi di dalam CPP terdapat yang namanya library atau perpustakaan CPP, di mana salah satunya yaitu IOStream. Selanjutnya pada baris keempat ada int main atau integer main. Kegunaannya yaitu untuk mengintegerkan sebuah data. Jadi, nanti akan ada data-data yang akan kita inputkan. Selanjutnya, pada baris ke-7, 8, dan 9, ada cout. Cout ini berfungsi untuk menampilkan inputan yang kita masukkan. Seperti pada baris ke-7, cout akan menampilkan garis-garis seperti ini. Pada baris ke-8, cout akan menampilkan program menghitung besarnya pendapatan nasional. Dan pada baris ke-9, cout akan menampilkan garis-garis seperti yang ada di layar ini. Nah, di sini juga ada yang namanya endline. Apa itu endline? Jadi, endline itu digunakan untuk menyisipkan karakter new line atau mengatur pindah baris. Yang dimana jika pada program ini, endline ini digunakan untuk mengakhiri baris pertama dan memindahkan barisnya ke baris yang baru. Jadi sama seperti halnya dengan spasi. Selanjutnya pada baris ke-10 dan 11 ada cout endline. Ketika kita akan meng-cout endline, maka secara otomatis baris pertama, baris kedua, atau baris ketiga akan dispasi oleh endline ini. Selanjutnya, pada baris ke-14. Nah, di baris ke-14 ini, kita akan mendeklar int DTA atau integer DTA. Nah, DTA di sini maksudnya variabel yang menyatakan data. Terus di baris ke-15, itu ada cout yang akan menampilkan berapa banyak data yang ingin kita inputkan. Dan ada cin yang akan menginputkan DTA atau data tadi. Terus di baris ke-17 akan kita cout endline kan. Nah, selanjutnya pada baris
ke-20, pada baris ke-20 ini kita akan mendeklar bagian yang dibutuhkan untuk menginputkan suatu program yang telah kita buat, yaitu integer NIM array DTA, C array DTA, G array DTA, I array DTA, X array DTA, M array DTA, W array DTA, R array DTA, I array DTA, dan P array DTA. Selanjutnya pada baris ke-21, nah, untuk membuat tampungan rumus, kita menggunakan float, yang dimana float itu kita menampilkan pendekatan pengeluaran array DTA dan pendekatan pendapatan array DTA. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya untuk baris ke-25 sampai seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Diesta Bella Istiqomah. Kepada Diesta, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari baris ke-25 sampai baris ke-73. Pada baris ke-25 ini, kita menginputkan datanya menggunakan konsep perulangan, yaitu for, dengan kondisi integer x yang dimulai dari 0, x kurang dari DTA, dan x ini akan bertambah terus. Selanjutnya ada cout yang akan menampilkan masukan NIM Anda. Kemudian ada cin yang akan menginputkan NIM yang ingin kita inputkan. Selanjutnya pada konsep perulangan ini kita menggunakan konsep percabangan, yaitu if, dengan kondisi apabila NIM yang kita inputkan itu habis dibagi 2, maka otomatis data tersebut akan masuk ke bagian inputan ini. Nah, selanjutnya ada cout yang akan menampilkan masukan konsumsi. Kemudian kita menginputkan C array X, di mana C merupakan variabel dari konsumsi. Selanjutnya ada cout yang akan menampilkan masukan pengeluaran pemerintah. Kemudian ada cin yang akan menginputkan G array X, di mana G merupakan variabel dari pengeluaran pemerintah. Selanjutnya ada cout yang akan menampilkan masukan pengeluaran investasi. Kemudian ada cin yang akan menginputkan I array X, di mana I merupakan variabel dari pengeluaran investasi. Selanjutnya ada cout yang akan menampilkan masukan ekspor. Selanjutnya ada cin yang akan menginputkan X array X, di mana X merupakan variabel dari ekspor. Selanjutnya ada cout yang akan menampilkan masukan impor. Kemudian ada cin yang akan menginputkan M array X, di mana M merupakan variabel dari impor. Nah, pada baris ke-40 ini, di percabangan yang pertama ada sebuah tampungan yang bernama pendekatan pengeluaran, yang di sini berisi rumus, yaitu C array X ditambah G array X ditambah I array X ditambah X array X dikurang M array X. Kemudian pada baris ke-42 ada percabangan yang kedua, yaitu apabila NIM tidak habis dibagi 2, maka data tersebut akan masuk ke bagian ini. Selanjutnya pada baris ke-43 ada cout yang akan menampilkan masukan pendapatan bersih dari sewa. Kemudian ada cin yang akan menginputkan W array X, di mana W merupakan variabel dari pendapatan bersih dari sewa. Kemudian ada cout yang akan menampilkan masukan pendapatan dari upah. Kemudian ada cin yang akan menginputkan R array X, di mana R merupakan variabel dari pendapatan dari upah. Selanjutnya ada cout yang akan menampilkan masukan pendapatan dari bunga. Kemudian ada cin yang akan menginputkan I array X, di mana I merupakan variabel dari pendapatan dari bunga. Selanjutnya
pada baris ke-49 ada cout yang akan menampilkan masukan pendapatan dari laba. Kemudian ada in yang akan menginputkan P array X, di mana P merupakan variabel dari pendapatan dari laba. Nah, pada baris ke-51 di percabangan yang kedua ini, ada tampungan yang bernama pendekatan pendapatan dengan rumus W array X ditambah R array X ditambah I array X ditambah P array X. Nah, pada baris ke-53 dan 54 ini ada cout and line yang berfungsi sebagai spasi. Selanjutnya, pada baris ke-57, kita akan menampilkan datanya menggunakan konsep perulangan, yaitu for dengan kondisi integer X mulai dari 0, X kurang dari DTA, dan X akan terus bertambah. Nah, ketika NIM yang diinputkan tadi habis dibagi 2, maka otomatis akan menampilkan cout data ke X plus 1 ini dimaksudkan agar dimulai dari angka 1. Karena posisinya di sini X-nya sama dengan 0, jadi 0 ditambah 1 akan menghasilkan 1, dan akan berulang sampai batas datanya yang diminta. Selanjutnya, pada baris ke-61, untuk menampilkan hasilnya, ini kita beri nama besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah dengan mengisikan variabel yang sudah kita beri rumus di atas. Ketika NIM-nya habis dibagi 2, otomatis dia akan membaca di pendekatan pengeluaran. Lalu, ketika NIM-nya tidak habis dibagi 2, maka akan otomatis menampilkan cout data ke, kemudian untuk menampilkan hasilnya diberi nama besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah dengan mengisikan variabel yang sudah kita beri rumus di atas. Ketika NIM-nya tidak habis dibagi 2, maka otomatis dia membaca di pendekatan pendapatan. Selanjutnya, pada baris ke-67 ada cout and line sebagai spasi. Kemudian pada baris ke-69, 70, 71 terdapat cout yang akan menampilkan garis-garis seperti ini atau menampilkan teks atau kalimat seperti terima kasih. Selanjutnya pada baris ke-73 ada return 0 yang digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode 0. Sekian penjelasan dari saya. Di sini kami telah menjelaskan tentang pembuatan programnya. Selanjutnya, kita akan mencobanya dengan cara mengcompile dari program tersebut. Untuk menjelaskan compile-nya akan dijelaskan oleh Putri Andriani. Kepada Putri, disilakan. Terima kasih kepada Cindy. Saya akan melanjutkan window run-nya. Untuk melihat hasil dari program yang kita buat, mari kita mengcompile program terlebih dahulu. Kita akan mengcompile program menghitung besarnya pendapatan nasional. Yang pertama-tama kita masukkan berapa banyak data yang akan kita inputkan. Misalnya 3. Kita memasukkan NIM yang habis dibagi 2, yaitu 1212, 226. Lalu memasukkan konsumsi sebesar 15.000, lalu memasukkan pengeluaran pemerintah sebesar 13.500, lalu memasukkan pengeluaran investasi sebesar 14.000, lalu memasukkan ekspor sebesar 14.500, dan memasukkan impor sebesar 12.000. Lalu yang kedua, kita memasukkan NIM dengan NIM yang tidak habis dibagi 2, yaitu 12, 12, 200, 29.
Lalu setelah itu kita memasukkan pendapatan bersih dari sewa sebesar 17.000, lalu memasukkan pendapatan dari upah sebesar 11.000, lalu memasukkan pendapatan dari bunga sebesar 12.000, dan yang terakhir memasukkan pendapatan dari laba sebesar 14.000. Lalu NIM yang terakhir kita coba lagi dengan NIM yang habis dibagi 2, yaitu 12, 12, 200, 28. Dengan memasukkan konsumsinya sebesar 20.000, lalu pengeluaran pemerintahnya sebesar 15.000, lalu memasukkan pengeluaran investasi sebesar 14.000, memasukkan ekspor sebesar 16.000, dan yang terakhir memasukkan impor sebesar 13.000. Oke, ini adalah hasil dari data ke-1, data kedua, dan data ketiga. Dengan data ke-1, besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah 45.000, lalu data kedua, besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah 54.000, dan data ketiga, besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah 52.000. Seperti yang teman-teman lihat bahwa program yang kami buat ini berhasil dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Cindy Aprianti. Oke teman-teman, kami telah menyelesaikan pembuatan program kami, yaitu program menghitung besarnya pendapatan nasional. Dan setelah dikompil, ternyata program yang kami buat berhasil. Bisa digunakan dengan konsep perulangan, percabangan, dan array. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih guys. Terima kasih ya udah nonton.